teman-teman, welcome to my channel. Sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu virtual machine pada VMware, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Pada video sebelumnya, teman-teman menggunakan hypervisor, yaitu VirtualBox. Di video kita kali ini, kita akan coba membuat virtual machine pada hypervisor yang berbeda, yaitu pada VMware. Oke, teman-teman bisa langsung buka aplikasi VMware-nya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Teman-teman bisa klik the new virtual machine. Di sini ada dua pilihan, dimana saya sarankan pakai yang typical karena ini recommended. Jika custom, itu konfigurasinya lebih advance, lalu kita klik next saja. Di sini kita pilih yang installer disk image file ISO, kita bisa browse, lalu kita pilih file ISO nya yang akan kita gunakan, lalu kita open, kita next. Oke, jadi pada virtual machine di VMware ini telah terdeteksi bahwa kita akan menggunakan yang namanya Linux. Dan di sini saya namanya akan saya kasih nama itu Ubuntu. Ini namanya terserah teman-teman ya. Lalu next. Ini adalah storage yang akan kita berikan pada server Ubuntu kita. Saya di sini akan memberikan 10 GB saja. Saya rasa itu sudah cukup. Lalu kita next saja. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Jika teman-teman ingin mengcustomnya, teman-teman bisa klik customize hardware. Di sini saya akan menggunakan memorinya 2 saja, 2 GB. Lalu untuk prosesornya saya akan menggunakan 1 saja. Lalu untuk network adapternya itu defaultnya pakai NAT. Nah, nanti kita akan coba belajar tentang ini semua, kemudian bisa close, lalu finish. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ya, kita tunggu saja. Press in. Nah, di sini sudah masuk ke proses instalasinya. Di sini kita menggunakan English, lalu kita enter. Lalu kita continue with updating. Lalu done. Lalu di sini ada juga done. Kita done. Continue with network. Di sini kita done lagi. Kita bisa done. Lalu continue. Di sini kita pilih done, kita enter. Continue. Mana itu dia apa? Lalu untuk server name saya juga akan kasih nama dia apa juga. Untuk username nya saya juga menggunakan dia apa. Lalu kita buat passwordnya. Lalu kita bisa klik down.
teman-teman, pembahasan tentang instalasi Ubuntu pada VMware cukup sampai di sini, karena pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba zoom di VMware. Kita langsung saja buka VMware-nya. Teman-teman, kalau kita zoom, ini tulisannya masih kecil ya teman-teman, masih susah untuk dibaca. Kita bisa ke view, lalu stretch quest, lalu keep aspect ratio stretch. Oke, kita langsung zoom. Teman-teman, di sini tulisannya sudah besar ya teman-teman, sudah bisa dibaca. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang clone virtual machine pada VMware. Sama halnya ketika teman-teman belajar clone pada VirtualBox. Clone itu artinya menggandakan. Jadi misalnya teman-teman punya satu buah server, kemudian ingin membuat satu virtual machine lagi, teman-teman tidak perlu menginstal server lagi. Teman-teman hanya perlu menyiapkan satu buah server, kemudian bisa digandakan ke banyak server. Contoh, teman-teman ingin membuat 5 virtual machine. Teman-teman tidak perlu repot-repot membuat kelima virtual machine atau menginstal kelimanya. Teman-teman cuma perlu menyiapkan satu server, lalu teman-teman bisa menggandakan sebanyak 4 virtual machine sehingga menjadi 5 virtual machine. Oke, langsung saja kita akan coba praktekkan di VMware. Oke teman-teman, di sini bisa klik kanan pada virtual machine-nya, lalu pilih manage, lalu pilih clone. Ataupun teman-teman bisa menggunakan cara kedua, yaitu klik VM, kemudian manage, lalu pilih yang clone. Sama saja ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa next. Kemudian yang ini kita bisa memilih yang the current state in the virtual machine. Kita bisa next. Teman-teman bisa pilih create a full DOM, lalu next lagi. Di sini saya akan kasih nama yaitu Ubuntu 2 saja. Namanya terserah teman-teman. Lalu finish. Kemudian kita tunggu ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa close. Nah, di sini sudah muncul Ubuntu 2-nya ya, yang mana Ubuntu 2 adalah cloningan dari server pertama kita, itu yang ini, yang Ubuntu. Oke, jadi sekarang kita mempunyai Ubuntu 2. Lalu saya akan coba nyalakan. Teman-teman, di sini saya akan coba login terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang snapshot virtual machine pada VMware. Nah, secara konsepnya snapshot itu hampir sama pada VirtualBox, di mana snapshot digunakan untuk menandai status virtual machine. Kemudian jika nanti ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan mudah. Untuk contoh, ketika teman-teman punya server yang sudah berjalan, kemudian teman-teman ingin melakukan konfigurasi, maka teman-teman bisa menandai dulu status yang sekarang. Jadi misalkan saat teman-teman konfigurasi dan akan terjadi error,
apakah teman-teman bisa kembali ke status sebelumnya, yaitu status di mana teman-teman belum melakukan konfigurasi dan akan terjadi error, maka teman-teman bisa kembali ke status sebelumnya, yaitu status di mana teman-teman belum melakukan konfigurasi yang error tersebut. Oke, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa buka aplikasi VMware-nya. Oke teman-teman, saya sudah login di sini. Teman-teman bisa klik clear. Oke, di sini perhatikan jika kita ls itu maka tidak ada direktori ataupun file yang kita buat. Jadi perintah ls itu digunakan untuk melihat direktori atau melihat file. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kalau kita ls itu kita belum punya direktori, yaitu sekarang kita bisa menandai status ini itu sebagai status default karena belum ada konfigurasi. Di sini kita bisa shutdown terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, untuk cara snapshotnya teman-teman bisa klik kanan pada virtual mesinnya, lalu pilih snapshot, lalu pilih text snapshot. Ataupun cara kedua, teman-teman bisa ke VM, lalu pilih snapshot, lalu text snapshot. Di sini saya akan beri nama yaitu default Ubuntu. Lalu di sini teman-teman bisa klik text snapshot. Sekarang kita telah buat yang namanya snapshot. Untuk cara melihat snapshotnya, teman-teman bisa klik kanan pada virtual mesinnya, kemudian teman-teman bisa pilih snapshot, lalu ke snapshot manager. Teman-teman, di sini kita sudah punya default Ubuntu. Kita bisa close, lalu kita nyalakan lagi, lalu kita command clear. Jika di sini kita ketik ls, tidak ada direktori ya teman-teman, karena kita belum membuatnya. Nah, di sini kita akan coba membuat suatu file atau suatu direktori dengan menggunakan command touch. Touch ini itu digunakan untuk membuat suatu direktori. Di sini kita akan coba membuat file dengan command touch. .txt .txt. Kita di sini akan membuat 3 file ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa ls. Di sini sudah ada 3 buah direktori, yaitu a.txt, b.txt, dan c.txt. Nah, anggap saja teman-teman sedang melakukan konfigurasi menyebabkan server teman-teman itu error, maka teman-teman bisa langsung menggunakan snapshot agar status teman-teman kembali ke default atau status sebelumnya. Di sini kita shutdown dulu. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi di mana kita anggap saja konfigurasi itu error, maka kita bisa melakukan snapshot atau kembali ke status sebelumnya. Untuk caranya, teman-teman bisa klik kanan pada virtual mesinnya, lalu teman-teman pilih snapshot, lalu teman-teman bisa pilih revert to snapshot default Ubuntu, atau teman-teman bisa memilih satu atau pada snapshot manager yaitu default Ubuntu. Kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa kita melakukan snapshot, maka status saat ini akan hilang. Dan apakah kita ingin kembali ke default Ubuntu? Tentu saja kita klik yes.
Di sini kita akan coba power on lagi. Di sini saya akan klik. Oke, teman-teman bisa komen ls. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa direktori yang kita buat sebelumnya, yaitu atau txt, p.txt, c.txt itu sudah menghilang dan kita kembali ke status awal kita, yaitu dimana kita belum memiliki suatu konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ekspor import virtual machine pada VMware. Teman-teman bisa ke VMware-nya. Untuk caranya, teman-teman bisa klik, lalu kita ke file, lalu kita pilih yang export to OVF. Oke, di sini saya akan kasih nama Ubuntu Export, lalu save. Oke, di sini kita tunggu saja. Proses eksportingnya agak lama ya teman-teman, kita bisa tunggu saja. Oke, di sini kita memiliki hasil explore dari Ubuntu. Di sini kita punya 6 item, dan di sini jika teman-teman melihat saya menyimpan di dokumen, kemudian virtual machine dan Ubuntu 2. Jika teman-teman menggunakan VirtualBox, itu hasil filenya cuma satu, itu yang ini ya. Jadi jika kita melakukan ekspor pada VMware, itu hasil ekspornya ada beberapa file. Nah, di sini saya punya 6 item. Untuk importnya, teman-teman bisa memilih. Teman-teman kita akan import. Teman-teman bisa klik kanan, lalu open with VMware Workstation. Oke, di sini saya akan kasih nama yaitu Ubuntu 3 ya teman-teman. Lalu saya akan import. Oke, kita tunggu importnya. Untuk proses importnya itu tidak selama proses ekspor ya teman-teman, jadi kita tunggu saja. Oke, perhatikan bahwa di sini kita sudah memiliki Ubuntu 3. Kita bisa menyalakan Ubuntu 3-nya. Oke, di sini kita sudah memiliki Ubuntu 3. Di mana Ubuntu 3 ini ialah hasil dari import dari Ubuntu yang sudah kita ekspor sebelumnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembahasan tentang virtual machine pada VMware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.